Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malas itu adalah salah satu sikap yang dianggap negatif dan sikap yang buruk dipandang masyarakat. Orang yang malas itu selalu diidentikan dengan suka tidur siang, kerjaannya cuma rebahan, banyak ngeluh, malas bergaul, dan yang terakhir, malas belajar. Tapi di konten kali ini gue mau belain orang males karena gue juga cenderung pria yang males. Terus konten gue bakal dibilang sesat dong, sementara di channel-channel lain orang-orang pada bahas gimana caranya menghilangkan rasa malas. Perhatikan ini baik-baik. Tapi gimana kalau identik itu dari sudut pandang yang berbeda? Dia suka tidur siang karena malamnya begadang memikirkan sesuatu. Dia kerjaannya rebahan tapi suka baca artikel. Dia malas bergaul karena memang pergaulannya nggak cocok buat dia. Dia resign dari pekerjaannya karena memang nggak cocok dan dia nggak suka sama kerjaan itu. Tapi gimana kalau rasa malas itu hanya ditujukan kepada hal-hal yang tidak kita suka, dan dengan hal yang kita suka kita malah rajin. Kata nyokap, besok ulangan ya, kamu harus belajar matematika. Sementara lu nggak suka sama matematika, lu lebih sukanya belajar biologi, lu sukanya main bola, lu sukanya main game, lu sukanya main gitar. Tapi gimana kalau yang membuat kita malas itu adalah keadaan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Maka solusinya simpel banget, rubah keadaan itu menjadi keadaan yang kita suka. Maka kita akan rajin untuk melakukannya. Belum lagi gue bahas tentang beberapa tokoh-tokoh pemalas yang akhirnya sukses, yang kayaknya nggak perlu gue sebutin di sini tokoh-tokohnya ya, kalian bisa cari sendiri di Google. Gue malas nyariin buat kalian. Bahkan ilmuwan-ilmuwan jenius yang sebenarnya mereka itu seorang pemalas, dan sadar atau nggak sadar gadget yang kita gunakan sekarang mulai dari handphone, mesin pompa air, radio, televisi, mesin cukur, dan lain sebagainya itu semua dibuat gara-gara orang males. Dan lu pernah menciptakan alat gara-gara lu males? Pernah kan ketika lu mau ganti channel TV tapi lu nggak nemu remote pada saat lu rebahan nih nonton TV? Saking malesnya lu nyari itu remote, lu menggunakan kaki atau lu menciptakan sebuah alat dari tongkat yang bisa memencet tombol channel TV itu. Gara-gara apa? Gara-gara males bro. Oh ya, gue lupa, konten ini gue buat gara-gara salah satu pejuang cinta yang nanya, "Bang, boleh saya minta cara menghilangkan rasa malas?" Bro, lu tinggal klik di pencarian YouTube bagaimana cara menghilangkan rasa malas, itu muncul ratusan video yang ngebahas tentang itu dan solusinya. Gue yakin semua video itu akan membahas tentang solusi bahwa lu harus rajin, intinya gitu. Walaupun dengan beberapa macam teknik berbeda yang ditunjukkan ya. Jadi rasa malas itu jangan dihilangkan. Rasa malas itu ada di sifat manusia. Tapi bagaimana cara kita mengelola malas itu menjadi sebuah inovasi yang kreatif dalam cara berpikir? Bagaimana kita bisa memunculkan suatu gagasan dari sebuah kemalasan? Di video kali ini gue bakal share ke kalian tips yang gak pernah kalian temukan di artikel dan channel manapun. Dan kebayang gak tips yang bakal gue kasih ini berdasarkan dari pengalaman kita semua tentang rasa malas? Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Sebelumnya gue berterima kasih banget dengan salah satu pejuang cinta yang bernama Agus Hia, yang membuat gue yang awalnya males bikin konten tentang kemalasan, sekarang malah pengen bikin konten tentang ini. Dan gue sangat-sangat menghargai apa yang menjadi permintaan Agus Hia ini adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan dia terhadap rasa malas dia. Jadi tetap akan gue jawab. Seperti yang udah gue bilang di intro, bahwa rasa malas itu jangan dihilangkan bro ya. Kita hanya perlu mengelola rasa malas menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kehidupan kita. Ya faktanya itu yang dilakukan para ilmuwan jenius yang sukses. Pernah nggak lu ngerasa excited banget belajar sesuatu padahal lu itu orangnya pemalas? Lu malas belajar, lu malas baca buku, lu malas menghitung, lu malas mikir. Tapi giliran menghafal kode cheat yang ada di PS2 zaman dulu, game GTA ya, lu bisa hafal loh kode cheat itu. Giliran diajak main gaple, bukan judi ya, lu pintar dalam hal itu. Lu rajin tuh mikir kartu apa yang orang gak punya dan kartu apa yang lu punya, dan gimana caranya lu bisa matiin jalan lawan main lu ini dalam sebuah permainan gaple. Padahal itu butuh perhitungan yang matang dan pemikiran yang repetitif untuk menghafal seluruh kartu yang ada dalam gaple. Susah loh.
Tapi giliran diajak nyanyi terus main gitar, lu malah semangat ngelakuin itu, gak males. Tapi kenyataannya semua yang gue sebut tadi biasanya ditentang sama orang tua. Tapi bro, jangan salahkan orang tua yang menentang itu, karena zaman dulu gak ada kejuaraan tentang itu dan itu gak menguntungkan. Tapi di zaman sekarang lu bisa memanfaatkan semua yang lu suka untuk menjadi sebuah profesi dan pekerjaan. Sekarang hampir semua game itu dikompetisikan. Gamers sekarang jadi atlet. Zaman sekarang lu nggak perlu studio rekaman lagi, lu udah bisa download di Play Store. Lu bisa bikin musik sendiri. Platform marketplace-nya udah disediain gratis. Ada YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Itu semua bisa lu lakuin. Terus masih ada alasan nggak lu untuk malas ngelakuin sesuatu? Biasanya yang bikin kita malas itu adalah ngelakuin sesuatu hal yang kita nggak suka. Oke, langsung ke tips pertama ya. Tips pertama, temukan passion lu. Lu harus ngerti apa yang bisa memotivasi lu untuk melakukan sesuatu hal yang lu suka. Apa yang menjadi fashion lu saat ini. Apa yang membuat lu suka ngelakuin sesuatu dan itu bisa lu dalami dalam hal apapun ya. Lu sukanya nongkrong misal, karena nongkrong itu lu dapat keseruan, lu bahagia di situ bercanda sama teman-teman. Lu percaya nggak kalau Sule itu bisa sukses jadi pelawak sekarang karena dia sering nongkrong? Lu cek di YouTube, ada di salah satu podcastnya gue lupa ya, antara podcastnya Deddy Corbuzier atau podcast orang lain. Intinya Sule bilang bahwa hampir semua lawakan itu berasal dari tongkrongan gitu. Lu malas belajar, lebih suka nongkrong, ya udah lu nongkrong aja. Tapi ingat, kelola rasa malas itu menjadi fashion lu untuk berinovasi dan lu bisa menciptakan sebuah karya. Bayangin, kesukaan gue cuman cerita dan ngobrol itu doang. Dulu gue punya cita-cita menjadi seorang musisi. Gue bahkan pernah bikin sampai 10 lagu. Gue bahkan bikin musiknya di Frutilut waktu itu, tapi suara gue jelek. Gue juga sempat bercita-cita pengen jadi seorang penulis komik. Gue bahkan pernah bikin komik di buku Sido zaman dulu tuh yang tebal ya. Gue belajar menggambar sampai gue bisa bikin poster sendiri dari hasil gambaran gue, dan itu gue jual ke pasar dengan harga Rp15.000, padahal warnanya hitam putih. Tiba-tiba gue malas ngerjain itu. Dan sekarang lo tahu apa yang gue suka? Simple banget, gue cuman suka ngobrol, sharing, interaksi, itu doang. Apa yang gue hasilkan dari itu ya ini, channel Kumuh Satelit ini. Dari menit pertama sampai sekarang, ada nggak gue menganjurkan kalian untuk menghilangkan rasa malas? Nggak ada. Daripada fokus untuk berubah kebiasaan lu menjadi seseorang yang rajin dalam segala hal, maksud gue punya sudut pandang yang berbeda bro. Mending lu rajin dalam hal yang lu suka. Yang lu nggak suka tetap aja males di bidang itu, nggak apa-apa. Lu males bergaul sama teman-teman yang menurut lu nggak cocok, ya udah tetap aja males, nggak apa-apa. Lu males belajar matematika, ya udah santai aja. Lu males belajar fisika, ya sudah. Jadi dulu sempat ada acara di TV yang judulnya tuh, tahu nggak sih gitu kalau nggak salah judulnya ya. Nah waktu itu pertanyaannya adalah apakah Pluto itu planet atau bukan? Yang ditanya orang-orang hebat loh. Ada Kakak Slank, terus ada komposer ternama Erwin Gutawa, pokoknya banyak musisi yang ditanya lah. Dan mereka semua nggak tahu jawabannya. Apakah pada saat itu pelajaran fisika menurut mereka penting? Pelajaran tentang astronomi menurut mereka penting? Apakah mereka bisa dikatakan orang yang malas dalam belajar? Enggak bro, mereka cuma nggak suka, ngerti ya? So di tips pertama ini sebenarnya udah merangsang pola pikir kalian ya, udah ngebantu sebenarnya. Gue pengen closing di tips pertama aja ya, karena gue males. Intinya temukan passion lu, apa yang lu suka, itu nanti yang bakal lu rajin dalam melakukan itu. Terus tips yang kedua, gue males ya, udahan ya. Closing aja ya. Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan males-malesan aja. Enggak. Ntar gue diprotes lagi kan kalau misalkan bikin video setengah-setengah. Tapi seriusan bro, di tips pertama ini aja sebenarnya kalian tuh udah ngerti gitu. Kita tuh males karena apa? Oh iya, judul video ini kan pria males yang mempesona. Rangga dalam film AADC itu banyak karakter malasnya daripada rajin loh. Dia cuman rajin baca buku doang. Dia itu malas bergaul, malas ngeladenin drama, malas ngeladenin berantem, malas minta maaf, malas segala macem lah. Tapi dengan cueknya dan sifat malas bergaulnya, dia malah mempesona. Udah kepanjangan ya, kita langsung ke tips kedua. Tips kedua, belajar mencintai kebiasaan.
Apa yang menjadi kebiasaan lu, apa yang menjadi hal yang sering lu lakuin, lu coba cintai itu selagi itu nggak negatif. Kalau misalkan kebiasaan lu itu adalah CULI, jangan dicintai juga ya. Tapi gue mau ngasih lihat sesuatu ke kalian nih. Kehebatan Sato itu terbukti pada 2009 silam, di mana Sato mampu membuat takjub dewan juri, dalam acara-acara tahunan masturbasi Aton, karena mampu mempertahankan imajinasi seksnya sedemikian lama. Acara masturbasi Aton merupakan acara tahunan yang digelar di Pusat Seks dan Budaya di San Francisco, Amerika Serikat. Namun hingga kini belum ada peserta dari belahan dunia lain mampu menyalip rekor Sato yang tercatat beronasi non-stop selama 9 jam 58 menit coy. Kopong-kopong gatuh dengkulnya coy. Apa rahasia Sato? Sato mengaku keberhasilannya mempertahankan rekor dunia itu karena ia menjadikan masturbasi sebagai hobi serius. Tuh, gokil gak bro? Dia berprestasi jalur CULI. Tapi jangan lu tiru ya, karena itu nggak sehat. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah di zaman sekarang, di zaman yang edan ini, apapun bisa menjadi potensi, bro. Udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi, kehidupan kita diatur oleh orang lain. Selagi itu positif, kita punya hak untuk sukses di bidang itu. Gue nggak percaya ada orang yang super duper malas, nggak pengen ngelakuin apa-apa. Bahkan pria gendut yang obesitas sekalipun dia punya hobi yang namanya makan, dan ada kejuaraan makan banyak. Ada orang yang kerjaannya cuma rebahan zaman sekarang juga bisa menghasilkan. Pernah dengar istilah sleeping investor nggak? Saking malesnya dia buat nyari duit, dia nggak mau nyari duit bro. Kerja keras, dia nggak mau. Dia maunya duit yang bekerja buat dia. Dia hanya perlu mikir dan rebahan dan tidur ya. Tiba-tiba ATM-nya full aja gitu. Tapi gue males bang ngelakuin sesuatu. Gue nggak percaya, gue beneran. Pasti ada hal yang lu suka, yang lu semangat, yang lu excited ngelakuin itu. Selagi itu positif bro, bukan nyuri ya, bukan tindakan kriminal. Lu lakuin, lu fokus aja di bidang tuh aja kan, aja, lu fokus aja di bidang itu. Ya udah, tips yang ketiga, hiduplah berdampingan dengan rasa malas. Ya, ini ketahuan banget naratornya udah males banget bikin judul, sampai bikin judul hiduplah berdampingan dengan rasa malas gitu. Gue cuman pengen menunjukkan bahwa judulnya tuh nggak penting, yang penting isinya, yang penting esensinya. Artinya lu malas dalam keadaan yang tepat itu lebih baik daripada lu rajin dalam keadaan yang tidak tepat. Pernah dengar istilah kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja keras? Apakah kerja keras bisa menjamin sebuah kebahagiaan? Apakah kerja keras bisa menjamin sebuah kesuksesan? Belum tentu bro. Lu mungkin tahu gimana kerasnya kerjaan kuli bangunan, yang bahkan mereka rela lembur untuk mendapatkan sedikit penghasilan yang lebih banyak dibanding biasanya. Tapi ada orang yang kerjanya cuma 2 jam tapi dia menghasilkan duit yang banyak. Kok bisa? Apakah dia dulunya kerja keras? Ya enggak juga sih. Bedanya adalah dia rajin dalam keadaan yang tepat dan malas dalam keadaan yang tepat. Dia malas kerja keras, makanya dia rajin untuk belajar sesuatu yang dia bisa. Ngerti gak sih? Seorang psikolog itu kan menangani pasiennya itu paling beberapa jam, tapi dia dibayar sampai berjuta-juta. Seorang konsultan juga dibayar berjuta-juta atau per jam, ya kan? Dia bahkan gak perlu kerja keras bro. Kalau kata Jack Ma tuh ya, tahu Jack Ma nggak? Seorang pemilik perusahaan e-commerce raksasa yang ada di Cina yang namanya Alibaba tuh. Jack Ma tuh pernah bilang, mindset yang salah yang ditanamkan kepada anak-anak muda oleh orang tuanya adalah bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan. Menurut Jack Ma, itu pemikiran yang keliru. Itu adalah bullshit, itu bahasa kasarnya kayak gitu. Artinya kita hanya perlu menempatkan diri kita dalam keadaan yang tepat, posisi yang tepat, dan timing yang tepat. Kalau misalkan kita suka musik, maka bergaullah dengan orang-orang yang suka musik. Kalau kita suka main game, maka bergaullah atau bertemanlah dengan orang-orang yang suka main game atau pro player gitu. Kalau passion kita itu dilawak, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang asik, yang gak baperan. Perlu kerja keras gak? Gue rasa gak terlalu perlu ya. Yang lo perlu lakukan adalah repetisi. Apa yang lu sukai, lu lakuin itu berulang-ulang. Lu jadikan itu sebuah kebiasaan. Dan kalau misalkan lu pintar dalam melihat peluang, maka kebiasaan lu akan menjadi profesi yang bisa lu cintai tanpa rasa malas dan menghasilkan keuntungan yang besar buat diri lu. Terus tips yang keempat adalah, udah gua males.
Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Aduh, ngedit audio lagi males banget deh.